lu merasa sendirian, lu merasa lemah, lu merasa ada yang salah dengan diri lu sendiri karena lu tidak bisa lepas dari kebiasaan menonton konten yang satu ini. Apa yang akan lu katakan jika gua bilang itu bukan sepenuhnya salah lu? Ya. Apa yang akan lu rasakan jika gua tunjukkan bahwa ada sebuah industri raksasa yang sengaja dirancang untuk membuat diri lo kecanduan terus menerus, untuk membuat lo merasa tidak percaya diri, dan pada akhirnya lo menguras dompet lo hingga energi vitalitas dalam diri lo. Ini bukan lagi tentang moralitas ya teman-teman. Ini bukan tentang agama. Ini tentang sains, uang, energi yang ada di tubuh lo, dan juga sebuah konspirasi yang diam-diam terjadi tepat di depan hidung kita. Mereka tidak ingin lo tahu dampak yang sebenarnya. Ini sangat rahasia ya, karena jika lo tahu, seluruh bisnis senilai ratusan miliar dolar ini bisa runtuh dalam semalaman. Jadi simak sampai selesai. Hari ini kita akan membongkar sisi gelap industri yang paling menggerikan, teman-teman. Mengerikan lebih dari sekedar industri judul ya. Yang paling mengerikan dan memanipulatif yang penuh daya ya, yang pernah ada. Kita akan berbicara tentang dampak menonton pornografi yang jarang orang ketahui banyak orang, dan konspirasi di balik industri film porno ini ya. Dan percayalah, setelah kalian mengetahui hal ini, teman-teman tidak akan pernah melihat kebiasaan lu itu dengan cara yang sama lagi ya. Yang pertama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa begitu sulit untuk berhenti? Ya. Jawabannya simpel teman-teman. Karena konten itu sengaja dirancang seperti kokain digital. Ya. Membuat diri lu selalu kecanduan atau bahkan tidak melakukannya dalam satu hari itu seperti sakau. Setiap kali lu menonton, otak lu melepaskan dopamin dalam jumlah yang sangat besar. Nah, zat kimia inilah untuk merasakan rasa senang dan merasa mendapatkan hadiah ya. Tapi ada masalahnya teman-teman. Industri ini memanfaatkan sebuah celah dalam neuroscience yang disebut college effect. Apa itu college effect? Efek college effect atau efek college adalah kecenderungan alamiah ya, yang secara makhluk hidup umumnya untuk mencari partner seksual yang baru dan berbeda. Di dunia nyata, efek ini terbatas teman-teman ya. Tapi di dunia digital, industri porno ini memberi kalian akses yang tak terbatas asal modal kuota dan handphone ya. Ya, pada partner yang baru hanya dengan satu klik tombol saja. Nah, setiap video baru, setiap adegan baru adalah sebuah kejutan, hadiah, surprise ya, yang memicu ledakan dopamin yang sangat-sangat besar. Otak kalian tidak pernah bosan karena selalu ada hal-hal yang baru. Ini membuatnya jauh lebih adiktif, lebih dari sekedar narkotika ya, daripada seks dengan pasangan dan yang sama dalam kehidupan yang nyata. Ini bukan kecanduan seksualitas alami teman-teman ya. Ini adalah kecanduan pada kejutan dan novelty yang disediakan oleh sebuah layar ya. Mereka merancang platform ini dengan algoritma yang mirip TikTok atau YouTube yang selalu merekomendasikan konten-konten atau kategori-kategori yang kalian sudah cari ya. Lebih ekstrim atau lebih baru untuk membuat terus men-scroll dan terus menonton dan akhirnya terus kembali lagi hingga terjadi looping. Mereka memanfaatkan kelemahan biologis kalian dan mereka menjual kembali kepada kalian. Lalu apa akibat dari kebiasaan ini? Ini bukan cuma soal dosa ya, ini udah gak bakal mempan lah orang-orang kalau dibilang soal dosa ya. Ini pengetahuan modern menunjukkan dampak mengerikan yang sengaja tidak dipublikasikan. Nah, kenapa nggak dipublikasikan? Karena ini sebuah
agen yang sengaja kalian dirusak oleh film-film ini. Nih, pertama, ini merusak hubungan kalian dengan seks yang sebenarnya atau nyata, ya. Otak kalian yang sudah terbiasa dengan stimulasi supernormal dari layar akan menjadi kurang responsif terhadap stimulasi dari pasangan dunia nyata, atau disebutnya ini kayak semacam gangguan seks, ya. Ini bisa menyebabkan erectile dysfunction atau ide, ya, pada pria muda yang sangat sehat secara fisiknya, dan kebosanan atau kesulitan orgasme pada wanita. Otak kalian menganggap pasangan kalian membosankan dibandingkan dengan fantasi tak terbatas di layar, ya. Kedua, ini merusak persepsi teman-teman, ya, tentang tubuh dan hubungan. Industri ini menjual fantasi yang tidak realistis, ya. Tubuh yang sempurna, performa yang tidak manusiawi, dan dinamika hubungan yang sangat sering sekali toksik, bahkan abusif, ya. Tanpa disadari, ini menciptakan standar kecantikan dan seksual yang mustahil untuk dicapai, ya. Ini memicu rasa tidak percaya diri, anxiety, dan membanding-bandingkan pasangan lu dengan aktor atau aktris di layar. Apalagi udah pada tenar tuh nama-namanya, sampai lu pasti salah satu di teman-teman di sini ada yang hafal, ya, artis-artis film pornonya. Kalian nggak sendirian, gue juga tahu. Dan yang paling berbahaya nih, ya teman-teman, adalah perubahan pada otak lu. Sistematis cara berpikir pasti berubah, gitu. Studi MRA atau studi MRI yang menunjukkan bahwa konsumsi porno yang kronis dapat menyebabkan penyusutan materi abu-abu di daerah otak nih, yang bertanggung jawab untuk motivasi dan pengambilan keputusan. Ya lebih gampangnya, ini korteksnya ini nih di depan kepala kita nih, kayak jidat, itu menjadi kudul. Kadang lu suka bingung kan? Nah itu. Nah singkatnya, itu membuat lu lebih impulsif dan kurang memiliki kendali diri. Itulah mengapa lu sering merasa autopilot saat membuka situs tersebut, ya, karena itu sudah tertanam di alam bawah sadar. Oh iya teman-teman, ini gampang banget merasuk ke alam bawah sadar teman-teman nih. Kayak ibaratnya gampang banget dihipnotis melalui gambar-gambar ini. Mereka tidak akan pernah memberi tahu tentang hal ini, ya. Tapi konspirasi ini tidak hanya berdampak pada penontonnya saja nih, ya. Yang lebih kejam lagi terjadi di balik layar, yang kalian nggak tahu di balik layar itu seperti apa. Porn addiction is very prevalent in America, and I'm sure here too. The things that men see in videos, they expect from the women in their lives, and that's just not reality. No one is going to be that perfect. No one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. Industri ini dibangun di atas pundak penderitaan. Banyak aktris dan aktor yang masuk ke industri ini bukan karena pilihan, tapi karena desakan ekonomi, ya, trauma masa kecil, atau kecanduan narkoba, atau broken home. Gua nggak tahu, ya. Tapi ini di dalam studi atau di secara dunia lapangan itu seperti itu, ya, penderitaannya yang mereka alami. Mereka sering dipaksa melakukan adegan yang tidak mereka setujui sebelumnya. Mereka bekerja dalam lingkungan di mana pelecehan dan kekerasan adalah hal yang biasa saja, hal yang normal. Masa karir mereka sangat pendek dan setelah laku, mereka habis. Mereka sering dibuang begitu saja, meninggalkan trauma fisik dan mental yang dalam, serta stigma yang akan melekat pada seumur hidupnya. Ya. Banyak dari mereka yang berbicara kemudian menyesali keterlibatan mereka. Sebuah studi terkenal dari Universitas California menemukan bahwa hampir 50% pelaku industri mengakui mengalami kekerasan fisik di set, dan sekitar 75% melaporkan gejala PTSD sedang hingga berat. Konsumsi tidak terjadi dalam ruang hampa, ya.
uang dari iklan yang kalian klik atau subscription yang lu bayar biasa saja mengalir ke perusahaan yang memeras dan menyiksa orang-orang di balik layar tersebut. Ini bukan tentang hiburan dewasa, bukannya teman-teman. Ini adalah tentang industrialisasi dan eksploitasi tubuh pada manusia. Udah keterlewatan lah ya. Kalian tahu sendiri lah ya, adegan-adegan yang ya kategori hardcore ya. Gue sampai tahu tuh hardcore ya. Karena gue dulu pernah kayak gitu, sering scroll. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah itu baru di layar, apalagi di balik layar yang kalian nggak tahu. Lalu apa solusinya, Bang? Apakah kita harus menyensor internet? Di sini solusinya. Solusinya adalah kesadaran dan edukasi. Menyadari bahwa kalian bukanlah orang yang lemah. Lo sedang berhadapan dengan sebuah mesin raksasa yang dirancang oleh insinyur dan psikolog terbaik untuk membuat lo kecanduan dan terus kecanduan. Kebebasan yang sebenarnya adalah ketika lo bisa mengambil keputusan dengan sadar, mengontrol diri, mengontrol nafsu, ya, bukan dipicu oleh algoritma yang memanipulasi dopamin yang ada di kepala lo. Ya, mulailah dengan langkah kecil nih, ya, gua akan sebutin. Yang pertama, sadari trigger, ya, kapan lo biasanya menonton. Saat bosan, stres, kesepian, atau bahkan mau tidur. Sadari. Kedua, ganti kebiasaan, alihkan ke aktivitas lain saat trigger itu datang, seperti olahraga, baca buku, hubungi teman, bersosial, atau sibuk lainnya lah, hobi-hobi lo. Ya. Ketiga, edukasi diri, pelajari lebih lanjut tentang bagaimana otak lo dan kecanduan bekerja. Pengetahuan adalah senjata lo untuk bisa melepaskan yang namanya kebiasaan itu. Konspirasi terbesar yang mereka lakukan adalah membuat lo berpikir bahwa ini normal, padahal bukan, bahwa ini tidak berbahaya, dan bahwa semua orang melakukannya. Enggak, itu fake, itu dibuat-buat. Tapi sekarang lu tahu kan, sekarang lu tahu nih sebenarnya, ya kan, kebenarannya itu lu tahu kan. Nah makanya di sini dengan video ini gue sangat mendukung lu untuk melepaskan video itu, ya. Sekarang pilihannya ada di tangan lu sendiri, ya. Apakah lu akan terus membiarkan diri lu untuk dimanipulasi, atau lu akan mengambil kendali atas pikiran dan hidup lu sendiri. Karena ini mempengaruhi kehidupan lu, ya teman-teman. Ini demi kebaikan lu, ya. Masa depan tuh suram bagi orang yang sering menonton ini, ya. Nggak ada yang cerah, nggak ada. Makanya jangan hanya menjadi konsumen, ya, jadilah seseorang yang sadar. Mindfulness, ya. Bagi teman-teman yang bahwa ini video yang sangat bermanfaat dan bermutu, tolong bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang kalian sayangi, yang kalian peduli, karena kadang kebenaran adalah hal yang paling sulit untuk dicari, tapi paling penting untuk disebarkan melalui video ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jagalah pikiran lu, ya. The next videos. Terima kasih.